triliun kemarin itu kita melaksanakan pilpres. Hampir 500 lebih triliun. Ya kan? Untuk biaya demokrasi. Ya, makanya dalam demokrasi itu banyak sekali terjadi itu tadi ada money politik dengan berbagai kedok ya. Ada kecurangan-kecurangan karena high cost-nya tinggi karena one man one vote. Satu suara itu ada nilainya. Nah, itu. Demokrasi mengidentifikasikan konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan diwakili kepentingan melalui publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Tujuan demokrasi ya bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai penentuan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara pemikiran-pemikiran teori demokrasi itu banyak. Ya nanti pemikiran demokrasi ya ada Jürgen Klinsmann, ya ada Hannah Arendt, Jean Jasper Ratio, ya kan? Kemudian dan masih banyak pemikiran-pemikiran kritis lainnya. Oke, so di sini ada yang ingin tanyakan? Bisa diterima nggak? Atau terlalu cepat? Bisa Pak, bisa diterima. Bisa diterima. Kalau ada yang kurang, Pak saya kurang jelas, langsung diinstruksi saja. Ya. Silakan. Kalau ada yang tanyakan. Ada? Udah bisa dipahami ya, tergambar ya? Iya paham Pak. Baik, kita lanjutkan. Iya Pak. Ya. Demokrasi dalam tatanan nilai dan norma. Ya. Pak, apakah demokrasi ada tatanan, Pak? Ya, ini kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Makanya kadang-kadang demokrasi itu misalnya gini, contoh yang paling gampang. Kan kita beralam demokrasi, Pak. Kita boleh menyampaikan pendapat. Ya, makanya pertanyaan saya, pernah saya selalu katakan. Kita ini sekarang sedang dilanda tsunami informasi. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan adanya informasi itu, ya, berita kebohongan, atau gini yang paling gampang, yang dicerna, apakah hoax itu bisa di stop di era tsunami informasi ini? Saya tanya kepada Anda, bisa nggak hoax itu stop? Tidak Pak, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Alasannya apa Mas Rizwan? Karena sekarang gampang diakses Pak, sosial media. Gampang diakses sosial media, baik. Terima kasih Mas Rizwan. Ada pendapat lain? Bisa nggak hoax itu di stop? Yuk, silakan. Bisa nggak? Kepen ngomong. Monggo. Aninda. Sebenarnya bisa tapi sulit banget Pak. Tadi seperti yang dibilang sama siapa tadi, Rizan ya. Karena kan sekarang kan penyebaran informasi kan udah cepet banget kan lewat media sosial. Oke, baik Aninda, makasih. Azika Mahal. Pak.
silakan Anda pendapat. Saya lebih suka Anda pendapat. Benar salah itu urusannya nanti. Ya kan, namanya kita juga belajar. Ya, silakan. Nggak usah malu-malu. Aku pengen ngomong, tapi malu. Ayunda Putri. Mana Ayunda Putri? Hadir nggak? Ini orangnya mesti nggak ada ini, kalau tak panggil 3 kali nggak ada. Ayunda? Iya, Pak. Oh ada, saya kira kamu cuma mau naruh mic aja. Bisa nggak Boleh, Pak, waktu itu jadi- di stop? Bisa nggak waktu itu di stop? Kenapa, Pak? Maaf. Nah, ya makanya kamu harus memperhatikan dong. Dwi Anggra ini. Ada nggak Dwi Anggra ini? Ya, Pak. Oke. Mbak Dwi, apakah Ya. waktu itu bisa di stop nggak? Kalau sekarang agak susah sih, Pak. Agak sulit. Alasannya apa? Karena banyak orang yang akses dan kayak cepet banget tersampaikannya gitu berita. Oke, baik. Mas Gilang Saputra. Ada Mas Gilang? Ini orangnya juga nggak ada nih Gilang ini. Kalau saya panggil 3 kali nggak ada, berarti dia nggak ada di kelas, cuma aja ngikut aja. Denia, Baik, menurut saya, Mm-mm. kalau penyebaran hoax itu sulit ya Pak untuk diberhentikan. Karena kan seperti yang kayak Ayunda bilang, Dwi dan Rizan bilang, kalau misalnya akses informasi itu sekarang cepat ya menyebarnya. Dan itu kadang orang tuh kayak nggak menyaring-nyaring dulu Pak informasi, kayak asal ditelan aja. Terus karena kurangnya edukasi sih Pak, terkait berita-berita itu. baik, terima kasih Terima kasih Pak. Mbak Kenia. Lintang Ramadhani. Lintang, ada Lintang? Kalau saya tak panggil 3 kali nggak nyebut, artinya tidak hadir itu, nanti di absen. Lintang ada? Nggak ada dia. Lintang Ramadhani. Nadira Salsabila. Yuk, Mbak Nadira. Iya Pak. Kalau menurut saya sama yang kayak tadi dibilangin, hoax tuh kalau di era sekarang susah banget karena dikit viral orang nggak bisa buat menyaring informasi kan. Tapi bukan berarti nggak bisa total, tapi bisa dikurangin dengan adanya literasi digital, literasi membaca, mungkin kayak gitu Pak. Baik, terima kasih. Apa yang sudah Anda sampaikan itu, ya, memang benar, ya kan? Tidak bisa, Pak. Tapi persoalannya, apakah hoax itu bisa dihentikan atau enggak? Jawabannya gini, dalam perspektif dalam negara demokrasi, hoax tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi yang tadi saya katakan, di mana negara menjamin orang menyampaikan pendapat. Ya. Seorang komunikator bisa menjadi seorang komunikan menjadi seorang komunikator. Ya kan? Anda bebas menyampaikan pendapat, dan itu dijamin oleh undang-undang. Anda bebas berserikat. Nah, kalau kita menghentikan hoax itu dengan cara apa? Gampang. Caranya apa? Rubah sistem demokrasi menjadi sistem otoriter. Negara mengendalikan negara memegang kendali kekuasaan, mengatur berbagai informasi. Nah, persoalannya bahwa kita ini sepakat jadi negara demokrasi. Nah, di dalam demokrasi ini
selain ada hak masyarakat, ada hak individu yang melekat. Dan itu negara harus hadir. Makanya dalam tatanan demokrasi, dalam tatanan nilai dan norma, di mana demokrasi merupakan penerapan prinsip kebebasan yang disebut majority rule. Artinya demokrasi yang disepakati oleh mayoritas dan kebijakan yang dimiliki oleh mayoritas. Ketika suatu pihak memiliki mayoritas suara, maka mereka akan menjadi pemenang. Nah, kalau dikaitkan dalam menyampaikan pendapat, ada sebuah tatanan nilai di sini. Nah, tatanan nilai inilah yang disepakati oleh mayoritas. Nah, ini kita baca lagi. Jika demokrasi menjadi milik mayoriti, ada persoalan ini berupa pelanggaran prinsip-prinsip ekonomi individu yang luas. Persoalan ini karena demokrasi dengan akomodasi mayoritasnya berkuasa yang kemudian menindas kelompok-kelompok minoritas. Ya kan? Nah, berdasarkan gambaran terjadi perkembangan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern kepada tahapan berikut, yaitu demokrasi berdasarkan hukum konstitusi. Demokrasi bisa membuat hierarki mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi harus berdasarkan norma yang tegas dan jelas. Norma yang biasa disebut demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang praktek perjalanannya berdasarkan pada norma-norma konstitusi. Nah, tadi disinggung dalam hoak itu. Pak, kalau hoak itu agak susah, tapi bisa dianalisis dengan kegiatan literasi. Nah, literasi inilah sebenarnya norma-norma. Ya kan? Nilai-nilai yang ditanamkan. Karena kalau dalam sistem demokrasi, ada sistem kelemahan juga. Mayoritas akan menindas minoritas, akan menekan minoritas. Supaya tidak ditekan, perlu ada sistem ketatanegaraan. Yang mana kenegaraan itu mengandung sistem konstitusi. Nah, dalam sistem konstitusi masih mengenal namanya norma-norma, ya, atau nilai yang kerap kali disebut dengan hukum. Nih. Nah, makanya apakah hoax itu bisa dimatikan? Di dalam negara demokrasi itu sejatinya tidak bisa. Tetapi hanya bisa ditekan melalui norma-norma atau hukum untuk melindungi hak individu warga negara. Apa yang menjadi hak? Masyarakat itu kan terbagi dua. Satu sebagai masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan masyarakat sebagai makhluk individu. Kalau makhluk individu, apa yang dia miliki haknya? Bisa bantu jawabannya? Kalau Anda mungkin tahu, Anda sudah tahu manusia sebagai makhluk sosial, ya kan? Ya. Terus sekarang bertanya lagi, manusia sebagai makhluk individu, apa hak yang dia miliki? Apa haknya? Silakan. Ya panggil lagi ya. Puput. Ada Puput? Buktinya Ada, kami. Pak. Oke. Oh. Kalau Puput. sebagai individu, hak kita Individu salah haknya satu. dimiliki. Iya, Pak. Sebagai individu, ya, apa yang dimiliki haknya? Manusia sebagai makhluk individu, hak apa yang dia miliki? Salah satunya hak atas privasi sih, Pak. Hak atas privasi. Nah, Ya, kenapa privasi? karena kan nggak semua hal kita harus sebar gitu, Pak. Jadi Baik, kita punya privasi untuk diri kita sendiri. baik. Terima kasih Mak Puput. Makasih, Pak. Kemudian Mas Rizky Akbari. Ya, Mas Rizky ada kan? Rizky Akbari ada? Mana Mas Rizky tadi? Oh nggak ada ya. Kenia, silakan. Pak, saya izin jawab boleh nggak Pak? Siapa ini? Vicky Pak. Oh Rizky, ya silakan Mas Rizky. Vicky Pak, Vicky. Rizky, ya. Hak pendidikan Pak. Jadi itu individu perlu pendidikan Pak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas Pak. Baik. Saya mau Terima jawab. kasih Pak. Rizky. Saya mau jawab. Ya silakan. Kan waktu itu Bapak pernah ngejelasin kalau manusia sebagai makhluk individu itu
ada hak untuk hidup. Karena kan dia kan nggak bisa dibunuh secara semena-mena gitu kan, Pak. Mm-mm. Iya, itu salah satunya. Terus juga hak kebebasan pribadi gitu. Misalkan kita nih punya keyakinan kan beragama, terus kita tuh mau pilih keyakinan yang mana tuh, yaitu atas pilihan pribadi masing-masing gitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Andinda. Tadi ada Mbak Kenia. Iya, saya mau jawab, Pak. Izin jawab ya, Pak. Silakan. Kalau hak manusia sebagai makhluk hidup itu menurut saya untuk hak untuk hidup, Pak. Selain itu sama hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat tepat, Bapak. Manusia itu terbagi jadi dua. Sebagai makhluk sosial, ya tentunya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya kan? Itu sebagai makhluk sosial, makanya dia berinteraksi, ya, hidupnya berkelompok. Sebagai manusia, sebagai makhluk individu, dia punya melekat haknya. Di dalam negara demokrasi, hak itu harus dijamin oleh pemerintah. Ya, hak apa saja yang dapat perlindungan? Hak hidup, ya kan? Di dalam demokrasi itu hak hidup itu nomor 1, makanya ada pelanggaran HAM. Orang dibunuh tanpa sebab, ya kan? Orang dibunuh di penjara, ya itu hak hidup. Semua orang punya hidup, makanya barang siapa yang menghilangkan nyawa orang, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dia harus dihukum, dia harus diadili. Kan kita pernah ingat kan ketika ada seorang pemuda mempertahankan kendaraannya di penjamret, akhirnya jambretnya dibunuh semuanya. Tapi kenapa dia diadili? Ya diadili itu menentukan kebenarannya. Apakah dia penjamret beneran? Dia membunuh, siapa tahu rekayasa, ya kan? Akhirnya lepas juga karena dia tugasnya untuk melindungi. Nah, makanya itu hak hidup, ya, hak untuk tumbuh berkembang. Makanya kenapa negara itu memperhatikan tentang stunting, gizi buruk. Setiap orang punya hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa kecuali, baik itu masyarakat urban atau non-urban atau semua tanpa diskriminasi. Makanya pemerintah itu ya saat ini sedang menggalakkan makan gizi gratis supaya manusia itu bisa tumbuh dan berkembang. Hak pendidikan, mendapat pendidikan yang layak. Ya. Makanya pemerintah menggratiskan sekolah sampai ke jenjang SMU. SMU tidak melakukan pembayaran, ya kan? Ini. Nah, inilah hak. Nah, yang berikutnya adalah hak menyampaikan pendapat, ya kan? Di dalam negara demokrasi, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat itu bukan mendapatkan prioritas utama, tetapi kadang ini yang menjadi sorotan utama. Makanya di dalam demokrasi itu tadi, hakikat demokrasi dalam pengertian sempit dari untuk oleh rakyat. Bagaimana masyarakat itu hadir di dalam suatu pemerintahan negara. Ini, ya. Ini supaya dalam negara demokrasi ini tadi sudah singgung tidak ada penindasan kaum mayoritas, makanya di dalam alam demokrasi modern mengenal tentang hukum konstitusional. Nah, hukum ini didasarkan pada nilai-nilai dan norma supaya hak-hak yang melekat dalam diri manusia atau diri individu warga negara itu juga dijamin. Ya, nilai dan norma. Makanya hoak itu harus tadi saya katakan literasi. Hoak itu juga harus dicegah. Kalau nggak dicegah, mereka melanggar HAM. Misalnya Anda berbuat bohong, Anda punya hak menyampaikan pendapat, tapi bohong. Tapi Anda melanggar HAM dong, memberikan informasi yang tidak benar. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam sistem negara demokrasi. Kemudian, ini kita bicara tentang komunikator ya. Saya rasa nggak perlu ini. Oke, sampai di sini bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, inilah yang nanti yang membedakan dalam sistem negara
demokrasi SKI. Meskipun kita bicara negara demokrasi, ya, ada sebuah konstitusi yang mengikatnya. Konstitusi itu ada norma atau nilai dan norma yang diikat berdasarkan konstitusi yang disebut dengan hukum tertulis. Nah, tujuannya apa? Supaya di dalam negara demokrasi itu hak individu yang melekat dalam diri setiap warga negara itu juga dijamin. Ya. Nih. Demokrasi dan ruang publik. Ya. Nah, ini. Saya menyinggung tentang ruang publik. Perhatikan. Ruang publik didedikasikan untuk kebutuhan publik dan menjadi tempat pertemuan beragam kepentingan publik, interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang dibangun dalam ruang publik masyarakat, adanya makna dan fungsi akses, kontrol, dan voice. Di ruang publik. Nah, sekarang apa itu ruang publik? Ruang publik adalah area yang tepat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama. Sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Area ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya atau virtual space. Dalam ruang publik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, ya, kalau Anda nanti sempat membaca tentang profil Habermas itu, salah satu dia menggagas ruang publik. Ya. Dari ruang publik, teori ruang publik ini, ya, muncul dari pemikiran Habermas dalam buku The Structural Transformation of the Public Space. Nah, ini Habermas mendapat bahwa ruang publik merupakan suatu ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu, khususnya kaum berjuis. Hal ini terjadi karena pada zaman dulu hanya orang tertentu yang dapat menyampaikan aspirasi. Jadi, awalnya ruang publik itu, ya, dimiliki hanya kelompok-kelompok pemilik modal, orang-orang yang berjuis. Dasarnya apa? Gampang. Hanya orang-orang yang punya duit konjus yang bisa kongko-kongko, bisa minum kopi dan sebagainya. Nih, makanya di dalam pemikiran Habermas seperti itu. Nah, jadi ada ruang yang dapat berkumpul, ya. Nah, kalau didefinisikan lebih dalam lagi, ya, dieksplor lagi bahwa ruang publik itu area di mana tempat masyarakat berkumpul, ya kan, dengan tujuan yang sama. Mereka bisa berdiskusi, ya kan. Mereka hanya bisa kongko-kongko saja, baik itu di ruang nyata ataupun di maya. Jadi ketika Anda memasukin ruang maya, ya, ruang cyber itu, ya, ruang cyberspace, itu adalah Anda masuk di ruang publik. Makanya selalu hati-hati ketika kita berada di ruang publik. Sama ketika Anda berada atau Anda jalan di suatu kota yang tidak tahu, ya, Anda selalu hati-hati. Sama dengan Anda berada di dunia maya. Ya. Di dunia maya itu orang yang kamu kenal dan tidak kenal lebih banyak orang yang tidak kamu kenal. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Edward Herman dan Robert McKenzie berpendapat bahwa public space atau ruang publik ialah segenap tempat dan forum di mana isu yang memiliki makna penting bagi komunitas politik didiskusikan dan diperdebatkan, di mana arus informasi yang esensial bagi partisipasi warga dalam kehidupan masyarakat disajikan. Kemudian Ade Armando juga mengatakan ruang public space atau ruang publik merupakan wilayah vital bagi demokrasi, di mana setiap warga negara terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kehidupan bersama. Untuk itu warga negara membutuhkan informasi yang memadai. Jadi public space ini merupakan representasi dari masyarakat
atau representasi dari partisipasi politik rakyat. Mereka bisa berkumpul dengan satu tujuan, ya, dalam rangka bisa check and balancing. Ruang publik merupakan bagian terpenting dalam negara demokrasi. Demokrasi berjalan dengan baik jika suatu negara terdapat ruang publik yang sentral, ya, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menyampaikan idenya. Tuh, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Anda ikuti kuliah saya itu Anda bisa rileks sambil makan minum tapi tetap fokus ya. Ya, supaya lebih enak Anda memahami gitu loh. Tadi saya juga ngirim buku tentang SKI, silakan Anda baca-baca, minimal bisa menambah referensi. Karena nanti di SKI itu yang membedakan karakteristik sistem komunikasi Indonesia dengan sistem komunikasi negara-negara lainnya. Tidak ada yang sama negara satu dengan yang lain dalam sistem komunikasi, pasti ada perbedaan. Meskipun misal dalam kita melihat dalam demokrasi, ya, pelaksanaan prakteknya dalam demokrasi mungkin tidak ada yang sama. Gitu. Oke, sejarah ruang publik. Ruang publik sendiri digunakan oleh Jürgen Habermas, seorang filsuf dan sosiologi dari Jerman. Habermas lahir 18 Juni 1929, ya, di Jerman. Secara definitif, menurut Habermas, ruang publik dapat definisikan sebagai ruang yang terletak di antara komunitas ekonomi dan negara, tempat publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Public space muncul dari pemikiran Jürgen Habermas. Ya, jadi public space itu muncul dari pemikiran Habermas. Di mana Habermas mendapat bahwa mulanya ruang publik merupakan satu ruang cipta untuk kumpulan orang tertentu. Hal ini terjadi pada zaman dulu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menyampaikan aspirasi. Nah, nanti Anda bisa baca dalam aspek historisnya dalam ruang publik. Hakikat ruang publik itu apa? Ruang yang ditenggarai milik masyarakat tanpa kecuali. Nah, contohnya apa ruang publik ini? Saya tanya pada Anda. Apa contohnya? Contohnya apa ruang publik? Mungkin kalau di era digital kayak Instagram, Facebook, Twitter gitu bukan Pak? Baik, terima kasih. Ada contoh lain? Contohnya? Contoh ruang publik aja. Taman umum, Pak. Taman umum ini misalnya apa? Taman apa? Misalnya? Taman Ekopark. Ekopark. Itu Ekopark yang mana? Yang di Ancol? yang di Tebet. Yang Tebet itu. Oh, oke. Ekopark tahunnya di Ancol deh. Jalan Pak, jalan. Jalan, baik. Jalan. Ada lagi? Lapangan umum Pak, lapangan umum. Perpustakaan umum. Trotoar. Kampus, Pak. Hah? Kampus. Kampus. Perpustakaan umum Pak. Pertama. Baik. Kalau kita bicara tentang ruang publik itu, ya syaratnya dan harus bisa memilah. Satu, ruang publik itu ya bisa diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Kita bisa cari ini. Anda saya rasa bisa menggambarkan.
suatu ruang atau wilayah yang bisa diakses oleh seseorang, ya, tanpa ada pengecualian. Dalam akses itu bisa digunakan untuk berdiskusi, ya, untuk berkumpul, satu. Ya, jadi ini karakter yang utama. Jadi bisa diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Nah, melihat karakteristik dari ruang publik itu, kita sudah jelas mendefinisikan atau memberikan contoh. Contohnya adalah jalan. Jalan raya itu milik ruang publik. Siapapun boleh mengakses. Kalau kampus gimana? Kampus bukan ruang publik. Siapapun tidak boleh masuk kalau tidak ada kepentingan. Nah, tadi ada menyebutkan kampus. Pustakaan gimana pustakaan? Perpustakaan juga sama. Tidak semua orang bisa mengakses, bukan milik publik. Ya. Taman ekopark tergantung tamannya. Ya. Nah, intinya ruang publik yang bisa diakses oleh siapapun. Makanya kita paling contoh, kenapa sih orang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi itu harus bukan minta izin, memberitahukan. Kan namanya negara demokrasi, Pak. Persoalannya bahwa negara demokrasi itu mengakui konstitusi, hukum konstitusional, ya kan? Ketika kita melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu, kita menggunakan ranah publik. Apa itu? Jalan raya. Nah, kita harus bisa memberitahukan kepada aparat supaya harapan kita, pesan kita dijamin sampai ke apa yang kita inginkan. Nah, ini. Jadi negara hadir di situ. Negara memberikan pelindungan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Nah, dalam penggunaan ruang publik itu juga menjamin. Meskipun itu milik masyarakat, ya, negara juga harus tetap menjamin, bukan melarang. Itulah, kalau kita bicara ruang publik itu setidaknya ruang yang bisa diakses oleh siapapun tanpa kecuali. Oke, bisa dipahami ya, ruang publik ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau nggak bisa nanti ujian keluar nggak bisa, tak? Cocok lah kalian. Ya. Ruang publik muncul sebagai suatu wilayah dan bagian yang spesifik dari masyarakat sipil sebagai tempat terjadi pertukaran komoditas dan kerja sosial yang diatur oleh kaidahnya sendiri. Istilah ruang publik berawal dari pendapat Bermas pada tahun 1962 dalam tulisan yang kemudian terjemahkan dalam The Structural Transformation of the Public Space. Public space adalah ruang terjadinya sebuah diskusi, tempat publik mengenai permasalahan publik. Nah, ini contohnya tadi ruang maya, ya kan? Tadi sebutkan Pak, Instagram, IG, Facebook, ya itu ruang publik. Ruang maya itu ruang publik, bukan ruang privasi. Makanya orang mengadakan privasi itu ya gak tertawa aja gitu loh. Ya, saya lindungi data itu ruang publik. Makanya kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Sama dengan kita kalau jalan-jalan tengah malam di ruang publik, ya kan? Supaya kita aman, hati-hati. Sama Anda harus ketika berada di ruang dunia maya. Ini. Tiga prinsip utama ruang publik. Yang pertama ada akses mudah terhadap informasi. Perkembangan teknologi masyarakat untuk mudah mendapatkan akses terhadap informasi. Di awal, ruang publik berkembang. Akses ini hanya dimiliki oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Dalam hal ini kaum berjuis. Jadi, perkembangan teknologi mudah diakses. Pertama, akses yang mudah diakses? Informasi, teknologi, ya. Keberadaan public space kemudian semakin seiring berkembang dengan pesat karena media massa, adanya ruang cyber. Itu. Yang kedua, tidak ada privilege. Ya, dari pesertanya tidak ada perlakuan khusus. Semuanya sama. Yang ketiga,
ada partisipasi dalam menggunakan alasan yang rasional dalam diskusi mencari konsensus. Alasan rasional menjadi syarat penting terwujudnya ruang publik yang baik. Ya. Rasionalitas dalam benak akan menjamin kebebasan debat yang berlangsung. Ada debat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sumber informasi yang benar dan tepat, sehingga dapat menghindari terjadinya debat kusir atau dengan emosi dan partisan. Jadi ketika ada peserta atau partisan mengungkapkan alasan rasional dalam diskusi mencari konsensus. Peranan ruang publik menghadirkan berbagai aspek. Ada aspek ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Nanti Anda baca sendiri aja. Ya. Tipe ruang publik, politik dalam pandangan Bermas, ruang publik autentik, institusi non formal, diartikan sebagai ruang publik yang terdiri atas proses komunikasi yang diselenggarakan oleh institusi non formal yang mengorganisasi dirinya sendiri. Komunikasi ini terjalin secara horizontal, inklusif, dan diskursif. Alat komunikasi berasal dari publik itu sendiri. Ya. Hidup dari kekuatan mereka sendiri dan partisipasi dalam diskriminasi, multiplikasi, dan proteksi. Yang contohnya, ya misalnya kita bisa melihat beberapa partai politik. Para aktor ruang publik autentik memiliki kepekaan atau bahaya-bahaya yang mengancam hak-hak konsumen kita. Ya, nih. Nanti Anda baca aja ya untuk ruang publik. Ya, teori ruang publik ini memang setidaknya Anda bisa tergambar ruang publik itu. Nah, ini contoh dari ruang publik. Taman umum, tadi mesti Taman Ekopat itu yang masuk taman umum. Ya, tadi bicara tentang ada menyebutkan lapangan, ya, ada bukan pasar, jalan, tempat bermain, komunitas, ya kan, ruang lingkup. Kalau kampus bukan ruang publik, ya, karena tidak semua orang bisa mengakses di kampus. Tipologi umum tentang ruang publik ada external space. Bagian lahan yang berada pada ranah privat seperti alun-alun, jalan, dan taman parkir. Internal space, ruang pada fasilitas-fasilitas umum di mana bebas mengakses. Ya, bisa katakan perpustakaan umum. Kalau perpustakaan umum bisa semua orang bisa mengakses. Museum, terminal. Ya. Jadi masuk internal space tadi yang menyebutkan. Nah, tinggal perpustakaan itu bisa dikelola oleh umum atau tidak. Kalau bicara untuk umum, tanpa ada diskriminasi, saya rasa masuk ke internal space. Internal dan internal space, ruang publik dengan kemilikan privat, misalnya fasilitas-fasilitas kampus, pengelolaan ruang bebas, ya, melakukan pengadilan akses dan perilaku. Komunikasi antara ruang publik dan politik. Komunikasi ruang publik dan politik. Komunikasi proses aktivitas komunikasi aktor politik. Ya, biasanya para aktor politik menggunakan ruang publik untuk berinteraksi dalam kajian komunikasi politik. Ruang publik itu ada ruang diskursif di mana setiap orang dan kelompok dapat berkumpul untuk bicarakan soal-soal yang berkaitan untuk kepentingan bersama. Politik. Ruang publik politik masyarakat sipil melangsungkan diskurs publik dalam berbagai bentuk dan isinya. Oke, saya di sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, kalau ditanyakan.
Ada? Bisa dipahami? Jadi dalam Kami Pak. peran demokrasi pada negara demokrasi ini, ya kita menekankan bagaimana komunikasi pada sistem negara demokrasi. Ya, terus kita juga menekankan ruang publik pada era demokrasi. Berbeda nanti ruang publik dengan era otoriter. Yang membedakan sebenarnya apa sih? Keterlibatan penguasa. Kalau demokrasi kan bukan keterlibatan penguasa, tapi keterlibatan masyarakat dalam terlibat, ya bisa dipilih, bisa memilih dari untuk oleh rakyat. Nah, sedangkan ruang publik ini salah satu indikator dalam negara demokrasi. Ya, jadi dalam negara demokrasi pasti akan menjunjung ruang publik, karena ruang publik itulah tempat berkumpul orang tanpa ada diskriminasi untuk membahas sesuatu. Itu gambarannya. Baik, silakan Garing tanyakan. Bapak izin bertanya. Ya, Frida. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mau nanya Pak, apakah media sosial itu udah menjadi ruang publik yang ideal? Dan berikan alasannya itu kenapa? Oke, baik, pertanyaan bagus. Pak, apakah media sosial itu sebagai ruang publik ideal? Nah, kita tidak bicara ruang publik itu ideal dan tidak ideal, ya kan? Kita hanya bisa mengklasifikasikan ruang publik. Ya. Dalam tipologi umum ruang publik ini, ya, external space, bagian lahan yang berada pada ranah privat seperti alun-alun, jalan, dan tempat parkir. External space. Kemudian internal space, bagian internal atau fasilitas umum, ya, kayak pertukaran umum, museum, terminal, stasiun, dan bandara. External dan internal space, ruang publik dengan kepemilikan privat, kampus, ya, ruang bebas dalam pengertian akses dan perilaku. Ketika kita bicara ruang publik itu, bahwa ruang publik itu tidak hanya pada batasan fisik saja, tetapi juga ada batasan-batasan di ruang maya. Ya. Nah, dalam ruang maya itu pertanyaannya Pak, idealnya gimana? Kita hanya bicara bahwa ketika kita masuk ke dunia cyber itu, ya kita masuk ke ruang publik, kita tidak bicara ideal. Semua orang bisa menggunakan. Pertanyaan saya, ada nggak kelompok-kelompok tertentu tidak bisa menggunakan internet? Saya tanya kepada Anda, bisa nggak? Tidak bisa nggak? Hanya orang tertentu bisa menggunakan internet. Tidak Pak, semuanya bisa mengakses internet. Saya yakin semua orang bisa mengakses, siapapun orangnya, dari mana orangnya, dan sebagainya. Ya, betul jawabannya. Ya. Artinya di sini kalau semua orang bisa mengakses, ya bisa ruang publik. Ya, ini jadi Twitter, YouTube, apapun deh, semua orang bisa mengakses, ya itu ruang publik. Nah, kita jadi tidak bicara idealnya. Nah, idealnya bagaimana kita memasuki ruang publik? Ya, hati-hati. Ya. Dalam setiap kesempatan mesti Anda pernah mendengarkan, jangan meninggalkan jejak buruk atau jejak negatif digital. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Itu, Mbak Frida. Semoga tergambar. Tergambar nggak, Mbak? Ya, baik Pak, tergambar Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada, Anda baca lagi, pahami lagi materi yang ada sama buku yang saya kirimkan. Nanti dalam pertemuan besok, minggu depan kita tatap muka. Besok tatap muka ya? Atau sudah minggu tenang? Minggu depan minggu tenang? Masih kelas online Pak kayaknya Pak. Masih online. Masih online ya? Jadi minggu ke berapa ya? Ke-6. Kita sampai 8 kali pertemuan. Iya, minggu besok itu minggu ke-7 Pak. 6 ya? 7 Pak, 7. Ke-7 ya? Sebentar saya. 7 ya. Ya Pak. Bentar ya, aku cek dulu.
Oh ya, ini minggu ke-6 ya. Jadi minggu ke-7 mungkin besok ya. Kita